diwaspadai ya oleh kawan-kawan. Coba tampilkan. Banyak positif, banyak juga tantangan. Mudah-mudahan kalau setelah saya sampaikan bisa menjadi renungan sama-sama. Yang pertama itu dunia itu akan bergeser ke negara berkembang ekonominya, hampir 71% lah kira-kira begitu. Dan dari 100% itu banyaknya setengahnya di Asia. Jadi Asia Afrika yang dulu digagas Bung Karno ini sekarang relevan, kira-kira begitu. Intinya mah dagangnya nggak usah jauh-jauh lah ke Amerika, Eropa, kemana, cukup di level Asia saja, sudah setengah perdagangan kita bisa kita perkuat. Berikut yang kedua, yang kemajuan teknologi ini harus kita kuasai. Indonesia kekurangan 250.000 insinyur, ya, yang ada sekarang baru 25.000. Kalau kita mau menguasai dunia, ya 250.000 insinyur yang jago teknologi, sehingga apapun sekarang ya harus didekati dengan teknologi, apalagi pasca COVID, kita menunjukkan teknologi lah yang menolong kita. Berikut. Kemudian juga negara-negara yang sumber daya alam masih kuat ada di Asia Afrika, maka rame ya urusan. Kenapa rame yang Pak Luhut itu? Karena Pak Jokowi sudah memutuskan bahan-bahan untuk baterai itu tidak lagi dijual mentah, ya, si nikel itu, tapi harus berbentuk sudah jadi baterainya. Jadi suatu hari di dunia mobil-mobil elektrik itu harus belinya ke Indonesia karena sumber daya pembuat baterai elektriknya ada di Indonesia. Sehingga inilah kebangkitan kita dalam sumber daya alam, tapi bukan lagi di hulu hanya jual-jual mentah, tapi oleh anak bangsa kita jadikan produk. Nah, ini juga tantangan. Berikut. Nah, ini juga urbanisasi akan transnasional akan hadir, orang akan kerja di Hong Kong, Singapura dengan mudah, lintas provinsi akan lebih mudah, orang Sunda tidak akan kerja di Sunda lagi, geser ke dimanapun ada ekonomi, sehingga urbanisasi ini juga jadi tantangan kita pasca COVID, tapi menginterupsi ini ya, ternyata yang COVID-nya sedikit di desa, yang COVID-nya banyak di kota. Jadi visi Jawa Barat ya ke depan adalah tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Berikut. Kemudian ada perubahan geopolitik, nah, peran Tiongkok harus diwaspadai. Kemudian kerentanan Timur Tengah juga harus kita observasi, dan meningkatnya kelas-kelas baru, gunakan teknologi informasi, ya hoax dan sebagainya juga akan mempengaruhi geopolitik di masa dekat ini. Berikut. Ini juga jadi tantangan ya, suhu global akan hadir pada generasi Anda yang mahasiswa yang nanti akan jadi pemimpin dalam 20 tahun ke depan. Berikut. Nah, kemudian kelas menengah juga akan naik, sehingga demokrasi menjadi sebuah wadah yang harus dicari pasnya. Kan Indonesia itu tiap pilkada aturannya berubah terus ya, menandakan kita belum menemukan sebenarnya resep yang pas untuk demokrasi yang Bung Karno cita-citakan juga. Berikut. Ini juga sama, saya kira cepat saja. Berikut. Warga juga akan menua dan seterusnya. Saya kira cukup ya. Nah, jadi kawan-kawan semuanya, relevansi itulah. Jadi kalau kita mau survive dengan tadi ada megatrend tadi, gimana caranya Pancasila dan nilai Bung Karno-nya tidak berubah. Yang ada itu adalah narasi-narasi, tafsir-tafsir ya, menerjemahkan ke dalam tantangan tadi. Kan musuhnya dulu jelas ya, sepakat. Sekarang musuhnya kan berbeda-beda ya, ada ideologi terlalu ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, menyemangati bahwa kalau Bung Karno itu begitu dihormati di luar negeri, kenapa kita tidak bersemangat ya untuk mengglobalkan gagasan-gagasan Bung Karno, jangan hanya
di dalam, tapi memperbanyak teman yang punya kesepahaman terkait yang namanya nilai-nilai Bung Karnoan dan Pancasila. Berikutnya yang negara yang meminta saya mendesainkan monumen Bung Karno adalah Ekuador, padahal nggak ada hubungan ya di Amerika Latin. Saya tanya ke menterinya kenapa, sama ternyata terinspirasi oleh Bung Karno, orang Amerika Latin juga akhirnya melawan kediktatoran dengan semangat Bung Karno. Saya kira itu sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan Jawa Barat bisa menjadi laboratorium Pancasila. Jawa Barat ini tidak mudah, bisa dipahami ya. Jawa Barat itu secara politik setianya itu pada isu dalam pandangan saya. Maka partai-partai pemenangnya tidak pernah sama. 5 tahun ini partai A, 5 tahun berikut partai B, C, D, dan sebagainya. Beda dengan Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kalau Jawa Barat. Jadi kalau PDIP mau menang lagi, maka 2024 harus pandai-pandai menemukan isu, Kang, yang diterima oleh masyarakat di momen pilkada demokrasi itu. Itu hasil survei mengkonfirmasi ya bagaimana orang Jawa Barat lebih kritis sehingga pemilihan demokrasinya bergeser pada isu apa yang ditawarkan pada momen demokrasi itu. Saya kira itu mungkin sedikit pemikiran saya dan apa yang sudah saya lakukan. Dan saya mencintai Bung Karno tidak akan berhenti ya, sampai kapanpun ada kesempatan ya saya wujudkan semangat beliau kepada generasi berikutnya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.